Mereka harus berada di level teratas dalam kepedulian terhadap orang miskin. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program Pesan yang Indah. Dan pesan yang indah ini juga menjadi khotbah di ibadah-ibadah ataupun pertanyaan keluarga pada satu minggu ini. Pesan yang indah tertulis dari kitab Imamat, pasal 19, ayat 9 sampai dengan ayat 18. Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18 demikian dituliskan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia sepak bola ada yang disebut dengan pembelian gagal ataupun pemain gagal. Artinya ada seseorang pemain yang dipilih oleh klub sepak bola itu ataupun tim sepak bola itu melalui manajer atau pelatih. Mungkin dibeli dengan harga yang mahal, namun dalam kenyataannya setelah dia bermain di tim itu, ia tidak menampilkan permainan di level atas, di level terbaik. Maka sering disebut pembelian gagal atau pemain gagal, sekalipun pemain pilihan. Berbicara tentang pilihan, kitab Imamat menegaskan kembali umat Israel sebagai pilihan Tuhan. Menegaskan kembali posisi umat ini, posisi bangsa ini di hadapan Tuhan, dalam relasinya dengan Tuhan, dengan sesamanya, dengan bangsa-bangsa yang lain. Dalam kitab Imamat ini kita akan melihat bahwa bangsa ini dipilih oleh Tuhan yang kudus, dan supaya bangsa ini hidup sesuai dengan yang memanggil mereka, yaitu Allah yang kudus, ditetapkan aturan-aturan yang mereka harus taati, yang harus dipatuhi, supaya menetapkan kembali status mereka
sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang kudus, sebab Tuhan yang memanggil mereka adalah kudus. Sikap, cara hidup, karakter mereka tidak bisa lagi terlepas dari Tuhan yang telah memilih mereka. Mau tidak mau, mereka berada di level tertinggi. Mereka memiliki standar yang tinggi sebagai umat pilihan. Dan bukan main-main, yang memilih mereka adalah Allah yang Maha Kudus. Sebab itulah di kitab Imamat ini kita akan bertemu dengan aturan-aturan yang membuat mereka dan membentuk mereka supaya menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang memiliki level tertinggi dalam segala hal. Di dalam ayat khotbah kita berulang kali disebutkan, akulah Tuhan, akulah Tuhan Allahmu. Maka itu mengajari mereka dalam sikap, dalam karakter, dalam lifestyle mereka terkait langsung pada Tuhan Allah, terhubung langsung pada Allah yang kudus. Bila kita hubungkan dengan kita saat ini sebagai umat pilihan Kristus, sebagai umat tebusan Yesus Kristus, cara hidup kita, lifestyle kita, cara berbuat kita, dan semua kehidupan kita harus terhubung langsung ataupun harus menggambarkan sikap Kristus, karena Ia yang telah memilih kita dan menetapkan kita sebagai umat tebusannya. Dalam ayat bacaan kita ini dapat kita lihat dengan jelas apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan setiap hari, dalam komunitas mereka, untuk menunjukkan jati diri mereka kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada bangsa-bangsa lain. Bila kita lihat, kita perhatikan, pertama sekali dan sekaligus menjadi pesan yang indah, yaitu mereka harus berada di level teratas dalam kepedulian terhadap orang miskin, dalam kepedulian terhadap sesama. Mereka harus menjadi contoh dari bangsa-bangsa lain dan umat manusia untuk bersikap, untuk berbuat, untuk memperlakukan orang-orang miskin. Disebutkan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kepedulian terhadap sesama, terhadap orang asing, inilah yang ditekankan di dalam ayat ini. Dan dalam hal itu, mereka harus melakukannya sebagai umat pilihan, sebagai umat yang dikuduskan. Maka saya sebutkan tadi, dalam hal ini, dalam hal kepedulian terhadap orang lain, mereka berada di garis depan, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Mereka diajari, dibimbing melalui aturan ini untuk menjadi umat yang berada di level tertinggi, ataupun menjadi umat yang kudus, seperti Tuhan yang memanggil mereka adalah kudus. Pesan yang kedua juga, mereka harus berada di garis terdepan untuk menegakkan keadilan, untuk memperlakukan semuanya dengan adil. Dan itu juga semua dilakukan dalam status mereka sebagai umat yang kudus, umat yang dikuduskan, umat pilihan Tuhan. Harus menjadi role model perlakuan yang adil terhadap orang lain, penegakan hukum yang benar, penegakan keadilan terhadap orang miskin, terhadap orang kaya, terhadap orang lemah. Mereka tidak boleh mengabaikan perintah Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan kita saat ini? Ini juga sekaligus menjadi pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga bagi kita dari nats kita ini. Kita tidak bisa lagi mengabaikan keterkaitan kita dengan Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus.
Dalam Kristus Yesus kita sudah menjadi milik ataupun anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dan segala sikap, perbuatan kita, tingkah laku kita harus terhubung dengan status yang disebutkan tadi sebagai anak-anak Allah. Harus selalu memperhatikan dalam setiap perkataan yang kita ucapkan, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, harus selalu mengingat Tuhan Allah yang kudus yang telah memanggil kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itulah harapan dari nats ini kepada kita juga adalah supaya kita berada di level tertinggi, menjadi role model, menjadi berada di baris terdepan, menjadi orang-orang yang berdiri di garda terdepan menegakkan keadilan, menjadi orang-orang pertama dalam melakukan kasih, dalam berbuat kasih, dalam kepedulian, sebagai umat yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus. Lalu nats ini mengajari kita gaya hidup, lifestyle dari orang-orang percaya. Sebab Tuhan yang memanggil Israel adalah kudus, maka mereka pun harus kudus. Sebab Kristus yang memanggil kita penuh kasih, maka kita pun harus hidup penuh dengan kasih. Amin.